Desa Tirtasari adalah sebuah desa yang tidak terlalu besar. Hampir semua warganya saling mengenal. Jika ada orang yang mengalami kesusahan, kabarnya bisa menyebar hanya dalam hitungan jam. Begitu pula jika ada orang yang berbuat salah, seluruh desa akan segera membicarakannya. Di ujung desa berdiri sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu yang mulai lapuk dimakan usia. Atapnya terbuat dari genteng tua yang beberapa bagian sudah retak. Saat hujan deras turun, air sering menetes ke dalam rumah sehingga pemiliknya harus meletakkan ember di beberapa sudut ruangan. Rumah itu dihuni oleh Embok Marni dan putri sematawayangnya, Ningsih. Sudah hampir 15 tahun Embok Marni menjadi buruh cuci keliling. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah bangun untuk memasak nasi sederhana. Setelah itu ia menyiapkan ember, sabun, sikat, dan pakaian ganti sebelum berjalan kaki menuju rumah-rumah warga yang menjadi langganannya. Usianya sudah lebih dari 50 tahun. Rambutnya mulai dipenuhi uban. Punggungnya sering terasa pegal karena setiap hari harus mengucek pakaian dalam jumlah banyak. Meski begitu, Embok Marni tidak pernah mengeluh. Baginya, selama masih bisa bekerja dan putrinya bisa makan, hidup sudah cukup. Ningsih bangun. "Nak, nanti kesiangan kerja," panggil Embok Marni sambil mengetuk pintu kamar kecil putrinya. "Iya, Buk. Sudah bangun." Tak lama kemudian Ningsih keluar mengenakan baju sederhana. Wajahnya masih terlihat mengantuk, tetapi ia langsung membantu ibunya menyiapkan sarapan. "Masak tempe lagi ya, Buk?" Embok Marni tersenyum kecil. "Yang penting masih ada lauk." Ningsih ikut tersenyum. Buat Ningsih, makan sama ibu sudah paling enak. Kalimat itu selalu berhasil membuat Embok Marni merasa semua lelahnya terbayar. Setelah selesai makan, Ningsih mengambil tas kerjanya yang sudah mulai pudar warnanya. Ia bekerja di sebuah tempat fotokopi milik Bu Darmi yang berada di pinggir jalan raya desa. Tempat itu cukup ramai karena berada dekat sekolah menengah, kantor desa, dan koperasi. Setiap hari pekerjaannya hampir sama. Melayani pelanggan yang ingin fotokopi dokumen, mencetak tugas sekolah, menjual alat tulis, mengisi tinta printer, membersihkan mesin, menutup toko ketika sore hari. Gajinya hanya Rp900.000 setiap bulan. Jumlah itu sebenarnya sangat kecil. Namun Ningsih tidak pernah mengeluh. Baginya, pekerjaan yang halal jauh lebih baik daripada menganggur. Setiap menerima gaji, ia langsung membaginya. Sebagian untuk membeli beras. Sebagian lagi membayar listrik. Sisanya diberikan kepada Embok Marni. "Ibu simpan saja." "Loh, kamu buat ongkos kerja bagaimana? Nanti masih cukup." Padahal seringkali uang di dompet Ningsih tinggal beberapa lembar ribuan. Ia sengaja tidak mengatakan keadaan sebenarnya agar ibunya tidak merasa bersalah. Di tempat kerja, Ningsih dikenal sebagai gadis yang pendiam. Ia selalu datang lebih pagi dibanding jam buka toko. Sebelum pelanggan datang, ia menyapu lantai, mengelap meja kasir, membersihkan kaca etalase, lalu menyalakan seluruh mesin fotokopi. Bu Darmi sebenarnya cukup puas dengan hasil kerja Ningsih. Selama hampir 2 tahun bekerja, belum pernah ada pelanggan yang mengeluh. Namun Bu Darmi memang memiliki sifat keras. Ia mudah curiga kepada siapapun. Sedikit kesalahan saja bisa membuat suaranya meninggi. Sementara itu, kehidupan di rumah Bu Darmi sangat berbeda. Ia tinggal di rumah permanen 2 lantai yang letaknya tidak jauh dari rukonya.
Suaminya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Kini ia tinggal bersama anak perempuan sematawayangnya bernama Tari. Usia Tari tidak jauh berbeda dengan Ningsih. Namun sifat mereka bertolak belakang. Jika Ningsih lebih suka langsung pulang setelah bekerja, Tari justru hampir setiap malam keluar rumah. Ia sering berkumpul dengan teman-temannya di kota. Hampir setiap akhir pekan ia pulang menjelang dini hari. Bu Darmi sering menegur anaknya. "Tari, malam-malam terus. Kamu itu perempuan." "Iya, Bu." Jawaban Tari selalu sama. Namun setelah itu ia tetap mengulang kebiasaannya. Diam-diam, Tari memiliki satu benda yang tidak diketahui siapapun selain dirinya. Sebuah kunci cadangan ruko fotokopi. Kunci itu dulu dibuat oleh ayahnya sebelum meninggal. Setelah ayahnya tiada, Bu Darmi lupa kalau masih ada satu salinan yang tersimpan di laci kamar. Beberapa bulan sebelumnya, Tari menemukannya secara tidak sengaja. Sejak saat itu, muncul niat buruk di dalam pikirannya. Setelah memastikan ibunya tidur, Tari keluar rumah dengan sepeda motornya. Ia berhenti di depan ruko. Dengan tenang ia membuka pintu menggunakan kunci cadangan. Lampu tidak dinyalakan seluruhnya. Hanya lampu kecil di dekat kasir. Ia berjalan menuju laci tempat Bu Darmi menyimpan uang hasil penjualan. Awalnya ia hanya mengambil Rp50.000. Besoknya Rp100.000. Lalu Rp200.000. Jumlahnya sedikit demi sedikit agar tidak mudah diketahui. Uang itu habis untuk membayar minuman, karaoke, dan hiburan malam bersama teman-temannya. Tari merasa aman. Ia yakin ibunya tidak akan pernah mencurigainya. Beberapa minggu kemudian, Bu Darmi mulai merasa ada yang aneh. Saat menghitung uang hasil penjualan, jumlahnya sering tidak sesuai dengan catatan. Awalnya ia mengira hanya salah menghitung. Ia mengecek ulang buku kas. Tetap sama. Ada uang yang hilang. Kenapa bisa kurang begini? Gumamnya pelan. Ia mulai lebih teliti. Setiap malam uang dihitung 2 kali. Namun keesokan harinya tetap saja ada selisih. Jumlahnya memang belum terlalu besar. Kadang 50.000. Kadang 100.000. Kadang 200.000. Bu Darmi mulai kesal. Siapa yang berani mengambil uang tokonya? Ia sempat bertanya kepada Ningsih. "Ningsih, kamu ada lihat orang masuk ke kasir?" "Tidak ada, Bu." "Kamu yakin?" "Iya, Bu." Jawaban Ningsih terdengar jujur. Bu Darmi hanya mengangguk. Namun benih kecurigaan mulai tumbuh di dalam pikirannya. Hari-hari berikutnya, Tari semakin berani. Ia merasa tidak pernah ketahuan. Bahkan suatu malam, setelah kalah bermain judi kartu dengan teman-temannya, ia kembali masuk ruko. Kali ini ia mengambil uang jauh lebih banyak. Beberapa ikatan uang pecahan 100.000 berpindah ke dalam tasnya. Tari langsung pergi menuju kota. Ia menghabiskan uang itu di tempat hiburan malam, tanpa memikirkan akibatnya. Keesokan paginya, Bu Darmi datang lebih awal ke ruko. Ia hendak membayar tagihan kepada pemasok kertas. Saat membuka laci kasir, wajahnya langsung berubah pucat. Uang yang disimpan malam sebelumnya hampir habis. Tangannya gemetar saat menghitung ulang. Ia membuka buku kas. Mengambil kalkulator. Menghitung lagi satu persatu. Selisihnya mencapai 5 juta rupiah. "Ningsih!" teriaknya keras. Ningsih yang sedang membersihkan mesin fotokopi langsung berlari mendekat. "Iya, Bu. Kamu tadi pagi datang jam berapa?" "Seperti biasa, Bu. Jam 6:30. Ada orang masuk sebelum kamu?" "Tidak ada." Bu Darmi menatap wajah Ningsih cukup lama. Di dalam kepalanya hanya ada satu nama. Karena selama ini hanya Ningsih yang setiap hari berada di dalam ruko.
Tanpa mencari bukti lain, ia mulai menyimpulkan sendiri. Ia merasa tidak mungkin orang luar bisa masuk. Ia juga sama sekali tidak mengingat bahwa anaknya memiliki kunci cadangan. Ningsih. Iya, Bu. Ikut saya ke belakang. Nada suara Bu Darmi terdengar dingin. Ningsih mulai merasa tidak enak. Ia mengikuti langkah atasannya menuju ruang kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan stok kertas dan tinta printer. Begitu pintu ditutup, Bu Darmi langsung menatap Ningsih dengan wajah penuh kemarahan. Jujur saja sekarang. Ningsih mengernyit bingung. Jujur soal apa, Bu? Soal uang 5 juta yang hilang. Wajah Ningsih langsung pucat. Apa maksud Ibu? Jangan pura-pura tidak tahu. Saya benar-benar tidak mengerti. Bu Darmi membanting buku kas ke atas meja. Selain kamu, tidak ada orang lain yang setiap hari bekerja di sini. Ningsih mulai gemetar. Ia sama sekali tidak menyangka percakapan pagi itu akan mengubah seluruh hidupnya. Sementara Bu Darmi sudah terlanjur yakin bahwa perempuan yang berdiri di hadapannya adalah pencuri uang tokonya. Ningsih berdiri mematung di ruang penyimpanan ruko fotokopi. Tangannya mulai berkeringat dingin setelah mendengar tuduhan yang dilontarkan Bu Darmi. Ia masih berharap semua itu hanyalah kesalahpahaman yang bisa dijelaskan dengan baik. Bu, saya benar-benar tidak mengambil uang itu, ucap Ningsih dengan suara pelan. Bu Darmi menggeleng keras. Jangan bohong. Selama ini hanya kamu yang setiap hari menjaga toko. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Saya bersumpah, Bu, saya tidak pernah membuka laci kasir selain kalau ada pembeli. Sumpah itu gampang diucapkan. Ningsih mulai panik. Ia berusaha mengingat apakah pernah melakukan kesalahan yang membuat uang itu hilang. Namun semakin dipikirkan, ia semakin yakin dirinya tidak pernah mengambil uang sepeser pun. Saya siap kalau Ibu mau memeriksa tas saya. Saya juga tidak pernah membawa uang sebanyak itu. Bu Darmi sama sekali tidak tertarik mendengar penjelasan tersebut. Menurutnya, orang yang bersalah pasti akan mencari berbagai alasan untuk membela diri. Kamu tidak usah pura-pura jadi orang baik. Bu, sudah cukup. Nada bicara Bu Darmi semakin tinggi hingga terdengar sampai ke ruang depan. Beberapa pelanggan yang sedang menunggu hasil fotokopi saling berpandangan. Mereka mulai penasaran dengan keributan yang terjadi di belakang. Tak lama kemudian Bu Darmi membuka pintu dengan wajah merah karena emosi. Tanpa memikirkan perasaan Ningsih, ia langsung menunjuk gadis itu di depan semua orang. Mulai hari ini saya tahu siapa yang selama ini mengambil uang toko. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju kepada Ningsih yang berdiri dengan wajah pucat. Dia yang mencurinya. Kalimat itu membuat dada Ningsih seperti dihantam batu besar. Bu, jangan bilang begitu. Saya tidak melakukannya. Masih berani mengelak. Beberapa pelanggan mulai berbisik pelan. Kirain anak itu baik. Kasihan juga kalau benar. Tapi Bu Darmi pasti punya alasan menuduh. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga Ningsih. Ia ingin menjelaskan semuanya. Tetapi setiap kali membuka mulut, Bu Darmi selalu memotong ucapannya. Mulai sekarang kamu tidak usah kerja di sini lagi. Ningsih terdiam. Ia merasa dunia yang selama ini ia bangun runtuh dalam satu pagi. Pekerjaan yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan kini hilang begitu saja. Sebelum Ningsih sempat mengambil tasnya, Bu Darmi kembali berbicara. Kerugian saya 5 juta rupiah. Ningsih langsung menoleh. Kalau dalam waktu 1 bulan kamu tidak mengembalikan uang itu, saya akan laporkan ke polisi. Tubuh Ningsih langsung lemas. 5 juta, Bu? Saya mana sanggup. Itu bukan urusan saya. Saya benar-benar tidak mengambilnya. Saya tidak mau dengar alasan lagi. Ningsih akhirnya keluar dari ruko sambil membawa tas kecilnya.
Orang-orang yang berada di depan toko memperhatikannya dengan tatapan berbeda. Tidak ada lagi senyum ramah seperti biasanya. Yang ada hanya tatapan penuh curiga. Hari itu juga kabar tersebut menyebar ke seluruh desa Tirtasari. Warung kopi menjadi tempat pertama yang membicarakannya. Lihat sendiri tadi pagi. Katanya pegawai fotokopi itu mencuri. Uangnya banyak. 5 juta. Berani juga ya. Tak lama kemudian ibu-ibu yang sedang berkumpul di sumur ikut membahas hal yang sama. Kasihan Embok Marni. Anaknya ternyata begitu. Padahal kelihatannya pendiam. Belum ada seorang pun yang mengetahui kebenarannya. Namun sebagian besar warga sudah lebih dulu percaya pada cerita Bu Darmi. Nama baik Ningsih yang selama ini dijaga dengan susah payah mendadak hancur. Keesokan harinya Ningsih mencoba berjalan ke warung untuk membeli kebutuhan rumah. Biasanya pemilik warung selalu menyapanya dengan ramah. Namun kali ini suasananya berbeda. Beberapa orang menghentikan obrolan ketika melihat dirinya datang. Ada pula yang memandang sinis sambil berbisik kepada temannya. Ningsih pura-pura tidak mendengar. Ia membayar belanjaannya lalu segera pulang. Sesampainya di rumah, Embok Marni langsung menyadari ada yang berbeda. Kok pulang cepat lagi, Enduk? Tadi tokonya tutup lebih awal. Ningsih tersenyum tipis. Ia tidak sanggup mengatakan bahwa dirinya sudah dipecat. Embok Marni mengangguk tanpa curiga. Ya sudah, besok berangkat lagi. Iya, Buk. Jawaban itu membuat hati Ningsih semakin sakit. Setelah ibunya masuk ke dapur, air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh. Ia segera menghapusnya agar tidak terlihat. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Ningsih mulai mencari pinjaman ke beberapa orang yang dikenalnya. Ia mendatangi Pak RT lebih dulu. Pak, saya mau pinjam uang. Berapa? 5 juta. Pak RT langsung menggeleng. Maaf, saya tidak punya uang sebanyak itu. Ningsih kemudian mencoba mendatangi saudara jauh yang tinggal di desa sebelah. Hasilnya sama. Mereka menolak dengan alasan sedang kesulitan ekonomi. Ada pula yang sebenarnya mendengar gosip tentang dirinya. Mereka takut uang yang dipinjamkan tidak akan kembali. Semakin banyak penolakan yang diterima, semakin putus asa perasaan Ningsih. Ia menghitung kembali tabungan yang selama ini dikumpulkan. Jumlahnya bahkan belum mencapai 1 juta rupiah. Jangankan 5 juta. Untuk bertahan hidup beberapa bulan ke depan saja uang itu belum tentu cukup. Di sisi lain, Bu Darmi terus menagih. Setiap kali bertemu di jalan, perempuan itu selalu mengingatkan, "Jangan lupa waktu kamu tinggal sedikit." Ucapan itu terus terngiang di kepala Ningsih. Setiap malam ia sulit tidur. Ia sering duduk sendirian di depan rumah setelah Embok Marni terlelap. Tatapannya kosong mengarah ke jalan desa yang mulai sepi. Sesekali ia menghapus air mata yang terus mengalir. Ia ingin menceritakan semuanya kepada ibunya. Namun setiap kali melihat wajah Embok Marni yang mulai menua karena lelah bekerja, niat itu selalu diurungkan. Ia tahu ibunya memiliki tekanan darah yang sering naik jika terlalu banyak pikiran. Ningsih tidak ingin orang yang paling disayanginya ikut hancur karena masalah ini. Suatu sore Embok Marni membawa sebungkus gorengan. "Enduk, tadi ibu dapat tambahan upah. Kita makan bareng." Ningsih tersenyum, meski matanya sembab. "Wah, enak sekali. Kamu kok makin kurus? Mungkin capek kerja, Buk?" Embok Marni mengangguk pelan. "Kalau capek jangan dipaksakan." "Iya." Ningsih kembali menyembunyikan semua luka di balik senyuman. Sementara itu, di rumah Bu Darmi, Tari mulai merasa gelisah. Ia mendengar ibunya beberapa kali membicarakan soal uang yang hilang. Bahkan ia juga mengetahui Ningsih sudah dipecat. Malam itu Tari duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Bu Darmi berkata dengan kesal, "Kalau dia tidak bayar, saya benar-benar akan laporkan ke polisi." Jantung Tari berdetak lebih cepat. Ia tahu semua itu terjadi karena dirinya. Namun rasa takut membuatnya memilih diam. Ia tidak sanggup membayangkan bagaimana reaksi ibunya jika mengetahui pelaku sebenarnya adalah anak kandungnya sendiri.
Beberapa hari kemudian, Tari tanpa sengaja melihat Ningsih berjalan sendirian di pinggir jalan desa. Wajah gadis itu terlihat sangat pucat. Langkahnya pelan. Tidak ada lagi senyum yang dulu sering terlihat saat bekerja. Untuk sesaat muncul rasa bersalah di hati Tari. Ia hampir memanggil Ningsih. Namun akhirnya ia mengurungkan niat. Ia memilih memalingkan wajah lalu pergi begitu saja. Hari demi hari berlalu. Tekanan yang diterima Ningsih semakin besar. Ia kehilangan pekerjaan, dijauhi tetangga, tidak memiliki uang, dan terus dihantui ancaman akan dilaporkan ke polisi. Semua beban itu dipikul sendirian tanpa seorang pun mengetahui isi hatinya. Pada suatu malam, ketika Mbok Marni sudah tertidur lelap karena kelelahan bekerja, Ningsih duduk di meja kecil dekat jendela. Ia mengambil selembar kertas tulis dan sebuah pulpen yang tintanya hampir habis. Tangannya gemetar saat mulai menulis. Setiap kalimat yang dituangkan ke atas kertas disertai tetesan air mata. Beberapa kali ia berhenti karena tidak sanggup melanjutkan. Namun akhirnya surat itu selesai juga ditulis. Surat tersebut bukan untuk membela dirinya. Bukan pula untuk menyalahkan siapapun. Surat itu hanya berisi permintaan maaf kepada Mbok Marni, karena merasa telah menjadi anak yang gagal membahagiakan ibunya. Setelah melipat kertas itu dengan rapi, Ningsih menyimpannya di bawah bantal tempat tidurnya. Ia menatap pintu kamar ibunya cukup lama. Air mata kembali mengalir tanpa suara. Di dalam hatinya, sebuah keputusan besar mulai tumbuh, meski belum ada seorang pun yang menyadari betapa dekatnya gadis itu dengan keputusasaan. Jika diinginkan, saya dapat lanjutkan bab 3 dengan puncak emosi yang kuat, dimulai dari malam ketika Ningsih menuju rel kereta api hingga awal teror gaib setelah pemakamannya. Malam itu hujan turun tanpa henti mengguyur desa Tirtasari. Angin bertiup cukup kencang hingga membuat daun-daun pisang di belakang rumah Mbok Marni bergoyang keras. Sesekali suara petir memecah kesunyian. Di dalam rumah, Mbok Marni sudah tertidur karena kelelahan setelah seharian mencuci pakaian milik beberapa tetangganya. Napasnya terdengar pelan dari balik kamar. Sementara itu, Ningsih masih terjaga. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil menatap surat yang telah ditulisnya beberapa jam sebelumnya. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Berkali-kali ia mencoba menguatkan diri, berharap masih ada jalan keluar dari semua masalah yang menimpanya. Namun setiap kali mengingat ancaman Bu Darmi, cibiran warga, dan wajah ibunya yang semakin tua karena bekerja keras, harapan itu kembali hilang. Ningsih berdiri perlahan. Ia membuka lemari kecil, lalu mengambil jaket lusuh yang biasa dipakainya saat udara dingin. Sebelum keluar kamar, ia melangkah menuju kamar Mbok Marni. Pintu yang tidak tertutup rapat membuatnya bisa melihat sang ibu sedang tertidur pulas. Ningsih masuk dengan langkah sangat pelan. Ia duduk di samping tempat tidur. Tangannya mengusap rambut Mbok Marni yang mulai dipenuhi uban. Air matanya kembali jatuh. "Maafkan Ningsih, Buk," bisiknya lirih. Mbok Marni tidak terbangun. Ningsih menggenggam tangan ibunya beberapa detik, lalu perlahan melepaskannya. Ia memandang wajah perempuan yang selama ini berjuang membesarkannya seorang diri. Setelah menarik napas panjang, Ningsih keluar dari rumah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Hujan langsung membasahi tubuhnya. Ia berjalan menyusuri jalan desa yang mulai sepi. Lampu-lampu rumah warga sebagian besar sudah padam. Hanya suara hujan dan kodok di sawah yang menemani langkahnya. Tujuannya hanya satu. Rel kereta api yang berada di pinggir desa Tirtasari. Tempat itu memang jarang dilewati warga pada malam hari. Butuh waktu hampir 30 menit hingga Ningsih tiba di sana. Pakaiannya sudah basah kuyup. Ia berdiri di samping rel sambil memandangi jalur besi yang memanjang ke arah kegelapan. Tak lama kemudian terdengar suara sirene kereta dari kejauhan. Ningsih memejamkan mata. Bayangan masa kecil bersama Mbok Marni satu persatu muncul di dalam pikirannya. Saat ibunya menggendongnya ketika sakit. Saat mereka makan hanya dengan nasi dan garam. Saat Mbok Marni tetap tersenyum meski tubuhnya kelelahan. Semua kenangan itu membuat dada Ningsih semakin sesak. Ia tahu ibunya akan sangat sedih. Tetapi ia merasa sudah tidak memiliki jalan lain. Suara kereta semakin dekat. Lampunya mulai terlihat dari kejauhan. Hujan masih turun deras. Ningsih melangkah ke tengah rel. Beberapa detik kemudian, suara benturan keras memecah malam.
Kereta terus melaju hingga menghilang dalam kegelapan. Keesokan paginya, beberapa warga yang hendak pergi ke sawah menemukan sesuatu yang mengerikan di dekat rel. Mereka langsung berteriak memanggil warga lainnya. Tak lama kemudian lokasi dipenuhi orang. Salah seorang warga mengenali pakaian yang dikenakan korban. Itu Ningsih. Berita itu menyebar sangat cepat. Salah seorang tetangga segera berlari menuju rumah Embok Marni. Embok Marni. Embok Marni yang baru selesai menyapu halaman keluar dengan wajah bingung. Ada apa? Tolong ikut saya. Memangnya kenapa? Tetangga itu tidak sanggup menjawab. Melihat wajahnya yang pucat, Embok Marni mulai merasa tidak enak. Dengan langkah tergesa-gesa, ia mengikuti warga menuju pinggir rel. Begitu tiba di lokasi, tubuh Embok Marni langsung lemas. Ia melihat kain yang menutupi jasad putrinya. Tidak, bukan anakku. Tangannya gemetar saat membuka sedikit penutup itu. Begitu melihat wajah Ningsih, Embok Marni langsung menjerit histeris. Ningsih. Ia memeluk tubuh putrinya sambil menangis sejadi-jadinya. Bangun, Enduk bangun. Beberapa warga ikut menitikkan air mata. Namun tidak ada seorang pun yang mampu menghibur Embok Marni. Putri sematawayangnya telah pergi. Siang harinya, jenazah Ningsih dibawa pulang. Rumah kecil itu dipenuhi pelayat. Semua orang masih terkejut dengan kejadian tersebut. Sebagian warga mulai menyesal karena telah mempercayai gosip yang beredar. Namun penyesalan itu sudah terlambat. Saat semua orang sibuk mempersiapkan pemakaman, Embok Marni masuk ke kamar Ningsih. Ia ingin mengambil pakaian terakhir milik putrinya. Ketika merapikan bantal, tangannya menyentuh selembar kertas yang terlipat rapi. Ia membukanya perlahan. Semakin lama membaca isi surat itu, tubuh Embok Marni semakin bergetar. Di dalam surat tersebut, Ningsih menceritakan semua yang terjadi. Tentang tuduhan mencuri. Tentang ancaman harus mengganti uang 5 juta. Tentang dirinya yang dipecat. Tentang usahanya mencari pinjaman yang selalu gagal. Dan alasan mengapa ia memilih menyembunyikan semuanya agar ibunya tidak jatuh sakit. Air mata Embok Marni menetes tanpa henti. Ia memeluk surat itu erat-erat. Kenapa kamu tidak cerita sama ibu, Enduk? Kesedihan yang semula memenuhi hatinya perlahan berubah menjadi kemarahan. Ia sadar putrinya meninggal bukan karena bersalah, melainkan karena fitnah yang begitu kejam. Sore harinya, pemakaman berlangsung sederhana. Hujan gerimis kembali turun seolah mengiringi kepergian Ningsih. Embok Marni duduk di samping makam hingga semua pelayat pulang. Tatapannya kosong. Sesekali ia mengusap tanah merah yang masih basah. Di dalam hatinya hanya ada satu keinginan. Nama baik putrinya harus dibersihkan. Sementara itu, Bu Darmi tetap membuka usaha fotokopinya seperti biasa. Meski sempat mendengar kabar kematian Ningsih, ia memilih menganggap semua itu bukan tanggung jawabnya. Kalau memang tidak mencuri, kenapa bunuh diri? Gumamnya pelan. Malam pertama setelah pemakaman, Bu Darmi memutuskan datang ke ruko untuk mengambil beberapa berkas. Listrik di sekitar jalan tiba-tiba padam. Ruko menjadi gelap gulita. Bu Darmi hanya mengandalkan senter dari ponselnya. Saat sedang mencari map di atas meja, tiba-tiba terdengar suara dengungan mesin fotokopi. Bunyi itu membuatnya membeku. Padahal seluruh listrik sedang mati. Perlahan ia menoleh. Mesin fotokopi menyala sendiri. Lampu indikatornya berkedip-kedip. Bu Darmi melangkah mundur. Tidak mungkin. Beberapa detik kemudian mesin itu mulai bekerja. Suara roda pemutar terdengar jelas. Selembar kertas putih keluar perlahan dari bagian depan. Bu Darmi mengambilnya dengan tangan gemetar. Di tengah kertas itu muncul tulisan yang perlahan semakin jelas. Aku bukan pencuri. Napas Bu Darmi langsung memburu. Ia buru-buru meremas kertas itu lalu keluar dari ruko. Namun kejadian aneh tidak berhenti di situ. Pada waktu yang hampir bersamaan, Tari yang sedang berada di rumah mendengar suara perempuan menangis dari arah halaman belakang. Awalnya ia mengira hanya suara kucing. Tetapi tangisan itu terdengar semakin jelas. Pulangin nama baikku. Tari langsung berdiri. Siapa? Tidak ada jawaban. Ia memberanikan diri membuka pintu belakang.
Halaman rumah kosong. Namun udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Saat hendak menutup pintu, ia merasa seperti melihat sesosok perempuan berambut panjang berdiri di balik pohon mangga. Begitu berkedip sekali, sosok itu sudah menghilang. Tari langsung mengunci pintu dan berlari masuk ke kamarnya. Keesokan paginya, warga mulai membicarakan kejadian aneh di ruko fotokopi. Seorang tukang ojek mengaku mendengar suara mesin menyala tengah malam. Padahal listrik di sekitar lokasi sempat padam. Ada pula warga yang melihat lampu di dalam ruko berkedip sendiri menjelang subuh. Cerita-cerita itu mulai menyebar ke seluruh desa Tirtasari. Sebagian menganggap hanya kebetulan. Sebagian lagi percaya bahwa arwah Ningsih belum tenang. Malam berikutnya, Bu Darmi kembali datang ke ruko karena ingin memastikan semua cerita itu tidak benar. Dengan perasaan was-was, ia membuka pintu dan masuk seorang diri. Suasana di dalam sangat sunyi. Ia menyalakan senter lalu berjalan menuju mesin fotokopi. Belum sempat menyentuh saklar lampu, terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Perlahan Bu Darmi menoleh. Di depan mesin fotokopi, berdiri seorang perempuan dengan pakaian yang dikenalnya. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Tubuhnya basah seperti baru kehujanan. Perempuan itu berdiri diam tanpa bergerak. Bu Darmi membeku ketika akhirnya menyadari siapa sosok yang sedang menatapnya dari balik rambut yang kusut. Itu adalah Ningsih. Sejak malam ketika Bu Darmi melihat sosok Ningsih berdiri di depan mesin fotokopi, hidupnya mulai berubah. Ia tidak lagi berani berada sendirian di dalam ruko setelah matahari terbenam. Setiap kali hendak menutup toko, jantungnya selalu berdebar karena teringat wajah pucat gadis yang telah meninggal itu. Namun di sisi lain desa Tirtasari, Embok Marni memiliki tekad yang semakin kuat. Setiap pagi setelah selesai bekerja mencuci pakaian milik warga, ia tidak langsung pulang. Ia justru mendatangi orang-orang yang pernah berada di sekitar ruko fotokopi. Ia yakin putrinya tidak mungkin mencuri. "Anakku bukan pencuri," ucap Embok Marni kepada siapapun yang ditemuinya. Sebagian warga hanya mengangguk tanpa berani menjawab. Sebagian lagi mulai merasa bersalah, karena dulu ikut mempercayai tuduhan Bu Darmi. Suatu sore, Embok Marni bertemu dengan Pak Harjo, seorang tukang ronda yang setiap malam berkeliling desa. Pak Harjo tampak ragu ketika Embok Marni bertanya, apakah pernah melihat sesuatu yang mencurigakan di sekitar ruko. "Sebenarnya saya sudah lama ingin cerita," kata Pak Harjo pelan. Embok Marni langsung menatapnya penuh harap. "Cerita apa, Pak?" "Beberapa kali saya lihat ada orang masuk ruko tengah malam." Embok Marni terkejut. "Siapa?" Pak Harjo menarik napas panjang. "Anaknya Bu Darmi." Embok Marni membelalak. "Tari?" Pak Harjo mengangguk. "Saya pikir waktu itu Bu Darmi yang menyuruh. Jadi saya tidak curiga." "Kapan Bapak melihatnya?" "Bukan cuma sekali. Sudah beberapa kali. Dia datang naik motor, buka pintu sendiri, lalu keluar lagi sekitar 10 atau 15 menit kemudian." Embok Marni mulai merasakan ada secercah harapan. Ia berterima kasih kepada Pak Harjo, lalu melanjutkan mencari orang lain yang mungkin mengetahui sesuatu. Tidak disangka, kesaksian demi kesaksian mulai bermunculan. Seorang penjual nasi goreng mengaku pernah melihat Tari berhenti di depan ruko pada larut malam. Seorang tukang parkir juga pernah melihat lampu di dalam ruko menyala ketika seharusnya toko sudah tutup. Semua cerita itu mengarah kepada satu orang, Tari. Sementara itu, keadaan Tari justru semakin memburuk. Sejak penampakan pertama di halaman rumah, gangguan yang dialaminya semakin sering. Setiap malam ia bermimpi berada di rel kereta api. Dalam mimpinya, Ningsih berdiri beberapa meter di depannya. Wajah gadis itu penuh luka. Pakaiannya dipenuhi bercak darah. Namun yang paling membuat Tari ketakutan adalah tatapan mata Ningsih. Tatapan itu tidak marah, tidak berteriak, hanya menatap lurus seolah meminta pertanggungjawaban. Setiap kali Tari mencoba berlari, kakinya seperti menempel di tanah. Ningsih terus berjalan mendekat, lalu berkata dengan suara pelan, "Kenapa diam?" Saat itulah Tari selalu terbangun sambil menjerit. Tubuhnya basah oleh keringat. Napasnya tersengal-sengal. Hampir setiap malam Bu Darmi berlari masuk ke kamar anaknya. "Tari, bangun."
Tari memeluk ibunya sambil gemetar. Dia datang lagi, Bu. Siapa? Perempuan itu. Bu Darmi mengira anaknya hanya mengalami mimpi buruk karena mendengar kabar kematian Ningsih. Ia mencoba menenangkan Tari. Itu cuma mimpi. Namun mimpi itu tidak pernah berhenti. Bahkan semakin nyata. Tubuh Tari mulai sering demam tanpa sebab. Dokter puskesmas mengatakan tidak ada penyakit serius. Tetapi kondisi Tari terus melemah. Nafsu makannya hilang. Wajahnya pucat. Lingkar hitam muncul di bawah matanya karena hampir tidak pernah tidur nyenyak. Suatu siang, Bu Darmi menyuruh Tari beristirahat. Kamu jangan keluar rumah dulu. Iya, Bu. Tari hanya mengangguk lemas. Ketika Bu Darmi pergi ke pasar, Tari tinggal sendirian di rumah. Ia mencoba memejamkan mata. Belum sampai 5 menit, terdengar suara langkah kaki dari arah lorong. To, to, to. Tari membuka mata. Rumah terasa sangat sunyi. Ia mengira ibunya sudah pulang. Bu. Tidak ada jawaban. Suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini semakin dekat ke pintu kamar. To, to, to. Jantung Tari berdegup sangat cepat. Perlahan gagang pintu bergerak sendiri. Pintu terbuka sedikit demi sedikit. Di balik celah pintu berdiri seorang perempuan. Rambutnya menutupi wajah. Bajunya basah. Air menetes ke lantai. Tari langsung mengenali sosok itu. Ningsih. Sosok tersebut mengangkat wajahnya perlahan. Mata yang kosong menatap lurus ke arah Tari. Kemudian bibirnya bergerak. Kembalikan hidupku. Tari menjerit sekeras mungkin. Ia berlari keluar kamar sambil menangis histeris. Saat Bu Darmi pulang beberapa menit kemudian, Tari ditemukan terduduk di ruang tamu dalam keadaan gemetar. Ada apa? Dia masuk kamar. Siapa? Ningsih. Bu Darmi mulai merasa ketakutan. Ia sendiri juga masih teringat kejadian di ruko. Namun ia tetap mencoba menenangkan anaknya. Itu cuma perasaanmu. Bukan, Bu. Dia benar-benar datang. Malam itu Tari tidak berani tidur sendirian. Ia terus memegang tangan ibunya. Tetapi gangguan belum juga berhenti. Sekitar pukul 12 malam, terdengar suara mesin fotokopi dari arah luar rumah. Padahal ruko berada beberapa puluh meter dari tempat tinggal mereka. Suara itu terus berbunyi. Disusul suara perempuan menangis. Tangisan itu terdengar semakin jelas. Tari menutup telinganya. Bu, hentikan. Bu Darmi mulai panik. Ia membaca doa berulang kali. Namun suara tersebut tidak kunjung hilang. Menjelang subuh, Tari akhirnya tidak sanggup lagi menahan semua ketakutan. Ia menangis sambil memeluk lututnya. Bu, aku salah. Bu Darmi menatap anaknya. Maksudmu apa? Tari terus menangis. Aku yang ambil uang itu. Bu Darmi terdiam. Apa? Aku yang selama ini masuk ruko. Wajah Bu Darmi langsung berubah pucat. Jangan bercanda. Aku tidak bohong. Suara Tari semakin lirih. Aku punya kunci cadangan. Bu Darmi merasa kepalanya berputar. Kunci itu masih kamu simpan. Tari mengangguk sambil menangis. Aku menemukannya di laci kamar ayah. Bu Darmi terduduk lemas. Ia tidak pernah menyangka kunci cadangan itu masih ada. Kenapa kamu lakukan itu? Tari tidak mampu mengangkat wajah. Awalnya cuma ambil sedikit. Lalu, teman-temanku sering ngajak ke tempat hiburan. Bu Darmi mulai menangis. Kamu pakai uang itu buat apa saja? Buat karaoke, minum, dan bayar utang karena aku pernah kalah main kartu. Air mata terus mengalir di pipi Tari. Aku pikir ibu tidak akan sadar. Bu Darmi memukul dadanya sendiri. Ya Tuhan. Ia mulai mengingat semua kejadian beberapa minggu terakhir. Bagaimana ia mengusir Ningsih. Bagaimana ia mempermalukan gadis itu di depan pelanggan. Bagaimana ia memaksanya mengganti uang 5 juta. Bagaimana ia terus mengancam akan melaporkannya ke polisi. Dan akhirnya, Ningsih memilih mengakhiri hidupnya. Semua itu terjadi karena keputusan yang dibuat tanpa mencari kebenaran. Bu Darmi menangis sejadi-jadinya.
Aku sudah membunuh anak orang. Kalimat itu terus diulangnya. Tari ikut menangis semakin keras. Aku takut. Bu. Kamu seharusnya mengaku dari awal. Aku tidak berani. Penyesalan kini tidak lagi berguna. Ningsih sudah tidak mungkin kembali. Sementara di luar rumah, beberapa warga ternyata sedang berdiri di halaman. Mereka datang karena mendengar suara tangisan dan teriakan dari dalam rumah Bu Darmi sejak tadi. Pak Harjo bersama dua tetangga lainnya berniat memastikan keadaan mereka. Namun ketika mendekati jendela yang sedikit terbuka, mereka justru mendengar seluruh pengakuan Tari. Mereka saling berpandangan dengan wajah terkejut. Jadi benar selama ini Ningsih difitnah, bisik salah seorang warga. Pak Harjo mengepalkan tangan. Wajahnya dipenuhi rasa marah sekaligus penyesalan. Tanpa sengaja, pengakuan yang selama ini disembunyikan akhirnya terdengar oleh saksi-saksi yang akan mengubah nasib Bu Darmi dan Tari di hadapan seluruh warga desa Tirtasari. Pagi itu, desa Tirtasari kembali ramai oleh satu kabar yang mengejutkan. Orang-orang yang semalam mendengar pengakuan Tari tidak mampu lagi menyimpan rahasia tersebut. Dari mulut ke mulut, cerita itu menyebar lebih cepat daripada gosip yang dulu menghancurkan nama baik Ningsih. Yang mencuri ternyata Tari. Anaknya Bu Darmi sendiri. Ningsih tidak bersalah. Kasihan Embok Marni. Di warung kopi, di sawah, di depan musala, hingga di pasar kecil desa, semua orang membicarakan hal yang sama. Sebagian warga menyesal karena pernah ikut menuduh Ningsih. Ada yang teringat bagaimana mereka memandang sinis saat gadis itu lewat. Ada pula yang ingat pernah menyebut Ningsih sebagai pencuri tanpa pernah mencari tahu kebenarannya. Kini semuanya merasa bersalah. Siang itu beberapa warga mendatangi rumah Embok Marni. Pak Harjo berdiri paling depan. Dengan wajah penuh penyesalan, ia berkata pelan, "Embok, kami datang untuk meminta maaf." Embok Marni hanya memandang mereka tanpa berkata apa-apa. "Kami sudah tahu semuanya. Ningsih tidak pernah mencuri." Air mata kembali mengalir di wajah Embok Marni. Ia menggenggam surat terakhir milik putrinya yang selalu dibawanya sejak hari pemakaman. "Dari dulu aku sudah bilang, anakku bukan pencuri." Tidak ada satupun warga yang mampu membantah. Mereka hanya menundukkan kepala. Sore harinya, kepala desa mengumpulkan warga di balai desa. Di depan semua orang, ia mengumumkan bahwa berdasarkan pengakuan Tari dan kesaksian beberapa warga, Ningsih dinyatakan tidak bersalah. Nama baik gadis itu dipulihkan. Semua tuduhan yang selama ini beredar dinyatakan sebagai fitnah. Suasana balai desa dipenuhi rasa haru. Namun bagi Embok Marni, pengakuan itu terasa datang terlalu terlambat. Nama baik anaknya memang kembali. Tetapi anak yang selalu dipanggilnya setiap pagi tidak akan pernah pulang lagi. Sementara itu, Bu Darmi tidak sanggup lagi membuka rukonya seperti biasa. Ia lebih banyak mengurung diri di rumah. Wajahnya tampak pucat. Tubuhnya semakin kurus. Setiap kali memejamkan mata, wajah Ningsih selalu muncul dalam ingatannya. Akhirnya Bu Darmi memberanikan diri mendatangi rumah Embok Marni. Ia datang tanpa membawa siapapun. Begitu melihat Embok Marni sedang menyapu halaman, Bu Darmi langsung berlutut. "Embok, maafkan saya." Embok Marni menghentikan sapunya. Tatapannya dingin. "Saya datang untuk mengaku salah." Air mata Bu Darmi jatuh tanpa henti. "Saya terlalu cepat menuduh anak Embok. Saya tidak mencari bukti. Saya sudah menghancurkan hidup Ningsih." Embok Marni menggenggam gagang sapu dengan erat. "Kalau minta maaf bisa menghidupkan anakku, silakan." Bu Darmi menangis semakin keras. "Saya benar-benar menyesal." "Penyesalanmu tidak bisa mengembalikan dia." Embok Marni berbalik masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup perlahan. Bu Darmi tetap berlutut di halaman hingga beberapa menit. Namun ia sadar, tidak ada kata maaf yang mampu menghapus luka sedalam itu. Malam harinya, gangguan yang selama ini dialami Bu Darmi dan Tari justru semakin mengerikan. Sekitar pukul 11 malam, mesin fotokopi di dalam ruko kembali menyala sendiri. Padahal aliran listrik sengaja dimatikan dari meteran utama. Suara mesin terdengar sangat keras, hingga beberapa tetangga ikut mendengarnya. Lembar demi lembar kertas keluar tanpa henti. Ketika Bu Darmi memberanikan diri masuk ke dalam ruko,
seluruh lantai sudah dipenuhi kertas. Di setiap lembar hanya ada satu kalimat, "Fitnah membunuhku." Bu Darmi menjatuhkan diri ke lantai sambil menangis. Belum sempat mengumpulkan kertas-kertas itu, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Namun kaca etalase memantulkan bayangan seorang perempuan berdiri tepat di belakangnya. Bu Darmi langsung membalikkan badan. Ruangan kosong. Ketika melihat ke arah kaca lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Di rumah, keadaan Tari jauh lebih parah. Ia mulai berbicara sendiri. Kadang tertawa. Kadang menangis. Kadang berteriak meminta maaf kepada seseorang yang tidak terlihat. Setiap malam ia mengatakan bahwa Ningsih selalu berdiri di sudut kamarnya. Dokter yang memeriksanya mengatakan kondisi fisik Tari sebenarnya baik. Namun jiwanya mengalami tekanan yang sangat berat. Hari demi hari, Tari semakin sulit membedakan kenyataan dan halusinasi. Ia bahkan beberapa kali mencoba melarikan diri dari rumah sambil berteriak, "Aku tidak mau ikut." Warga yang melihat hanya bisa saling berpandangan. Tidak sedikit yang percaya semua itu adalah akibat rasa bersalah yang terus menghantuinya. Keadaan Bu Darmi juga tidak lebih baik. Ia jatuh sakit. Tekanan darahnya naik. Tubuhnya semakin lemah. Namun setiap kali hendak tidur, ia selalu mendengar suara perempuan berbisik, "Kembalikan nama baikku." Suara itu terus terdengar meski rumah dalam keadaan sunyi. Beberapa malam kemudian, puncak teror akhirnya terjadi. Hujan turun cukup deras. Bu Darmi dan Tari berada di dalam rumah. Tiba-tiba semua lampu padam. Rumah menjadi gelap. Angin dingin masuk dari jendela yang terbuka sendiri. Lalu terdengar suara langkah kaki mendekat. Pelan. Teratur. Semakin lama semakin dekat. Bu Darmi memeluk Tari yang sudah gemetar ketakutan. Di depan pintu ruang tamu, perlahan muncul sosok seorang perempuan. Pakaiannya basah. Rambutnya terurai. Wajahnya pucat. Namun kali ini wajah itu terlihat jelas. Ningsih berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bu Darmi langsung menangis. "Ningsih, maafkan saya." Sosok itu tidak bergerak. Tatapannya hanya tertuju kepada Bu Darmi dan Tari. Beberapa detik kemudian terdengar suara lirih. "Bukan hanya kalian yang harus tahu." Bu Darmi menutup wajahnya. "Apa yang harus saya lakukan?" Suara itu kembali terdengar. "Katakan yang sebenarnya di depan semua warga." Setelah kalimat itu selesai terdengar, sosok Ningsih perlahan menghilang. Keesokan paginya Bu Darmi mendatangi kepala desa. Dengan wajah pucat, ia meminta agar seluruh warga dikumpulkan. Siang itu, balai desa kembali dipenuhi masyarakat. Di hadapan semua orang, Bu Darmi berdiri sambil menangis. Dengan suara bergetar, ia mengakui seluruh kesalahannya. Ia mengakui telah menuduh Ningsih tanpa bukti. Ia mengakui telah mengusir dan mempermalukan gadis itu. Ia juga mengakui bahwa pelaku sebenarnya adalah Tari. Setelah itu Tari ikut berdiri. Dengan tubuh yang masih gemetar, ia mengaku telah mencuri uang sedikit demi sedikit selama berbulan-bulan. Uang tersebut dipakai untuk berpesta, minum minuman, dan berfoya-foya bersama teman-temannya. Suasana balai desa menjadi hening. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua hanya menundukkan kepala. Kepala desa kemudian menyatakan di depan seluruh warga bahwa nama baik Ningsih telah dipulihkan sepenuhnya. Ia juga meminta masyarakat menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran agar tidak mudah percaya pada tuduhan tanpa bukti. Sejak hari pengakuan itu, gangguan aneh mulai berkurang. Mesin fotokopi tidak pernah lagi menyala sendiri. Suara tangisan perempuan menghilang. Penampakan Ningsih tidak pernah terlihat lagi. Namun kehidupan Bu Darmi dan Tari tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Bu Darmi memilih menutup usaha fotokopinya. Ia hidup dengan penyesalan yang akan dibawanya seumur hidup. Sementara Tari harus menjalani pengobatan karena kondisi kejiwaannya terus menurun akibat rasa bersalah yang tidak sanggup ia tanggung. Suatu sore, Embok Marni kembali mengunjungi makam putrinya. Ia membersihkan rumput liar yang mulai tumbuh di sekitar nisan. Lalu meletakkan bunga melati yang baru dipetik dari halaman rumah. Sambil mengusap batu nisan, ia berkata pelan, "Ningsih, sekarang semua orang sudah tahu kalau kamu tidak bersalah.
Air mata kembali mengalir. Tapi andai saja mereka mencari kebenaran lebih dulu, mungkin kamu masih ada di samping ibu. Embok Marni tersenyum tipis meski hatinya tetap dipenuhi duka. Sebelum pulang, ia menatap makam putrinya untuk terakhir kali. Di dalam hati, ia berjanji akan terus menjaga nama baik Ningsih selama dirinya masih hidup. Sejak saat itu, makam sederhana di pinggir desa Tirtasari menjadi pengingat bagi siapapun yang melewatinya bahwa satu fitnah yang diucapkan tanpa bukti mampu menghancurkan hidup seseorang, sementara penyesalan yang datang terlambat tidak akan pernah bisa mengembalikan orang yang telah pergi. Beberapa bulan telah berlalu sejak pengakuan Bu Darmi dan Tari di balai desa Tirtasari. Luka yang mereka tinggalkan memang tidak lagi menjadi pembicaraan setiap hari, tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar melupakan peristiwa yang telah merenggut nyawa seorang gadis yang tidak bersalah. Ruko fotokopi milik Bu Darmi akhirnya tutup permanen. Mesin-mesin fotokopi yang dulu selalu ramai digunakan kini tertutup kain dan dipenuhi debu. Pintu besi ruko hampir tidak pernah lagi dibuka. Tidak ada warga yang bersedia bekerja di sana, dan pelanggan pun memilih mencari tempat lain. Bangunan itu menjadi simbol dari sebuah kesalahan besar yang lahir, karena prasangka dan keputusan yang diambil tanpa mencari kebenaran. Bu Darmi menjalani hari-harinya dalam penyesalan. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dibanding beberapa bulan sebelumnya. Ia sering duduk sendirian di teras rumah sambil memandangi ruko yang kini kosong. Tidak ada lagi yang bisa dilakukannya selain mengingat bahwa satu tuduhan yang keluar dari mulutnya telah menghancurkan kehidupan seorang gadis dan mematahkan hati seorang ibu. Tari juga tidak pernah benar-benar pulih. Rasa bersalah yang terus menghantuinya membuat hidupnya berubah. Ia lebih banyak mengurung diri di rumah dan menjalani pengobatan. Setiap kali mendengar suara kereta api melintas dari kejauhan, tubuhnya langsung gemetar karena teringat pada perbuatan yang telah dilakukannya. Ia menyadari bahwa kesenangan sesaat yang dulu dikejarnya harus dibayar dengan penyesalan yang akan dibawanya sepanjang hidup. Sementara itu, Embok Marni kembali menjalani kehidupan sederhananya sebagai buruh cuci dari rumah ke rumah. Meski usianya semakin bertambah dan tenaganya tidak lagi sekuat dulu, ia tetap bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada lagi suara Ningsih yang membangunkannya setiap pagi atau menemaninya makan malam. Rumah kecil itu kini terasa jauh lebih sunyi. Namun satu hal yang membuat hati Embok Marni sedikit lebih tenang adalah nama baik putrinya telah kembali. Seluruh warga desa Tirtasari kini mengetahui bahwa Ningsih bukanlah seorang pencuri. Gadis itu hanyalah korban dari fitnah dan keputusan yang terburu-buru. Hampir setiap sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Embok Marni selalu menyempatkan diri datang ke makam Ningsih. Ia membersihkan rumput liar, menyiram bunga, lalu duduk beberapa saat sambil memanjatkan doa. Bunga-bunga di atas makam itu hampir tidak pernah layu, karena selalu diganti dengan yang baru. Bagi Embok Marni, merawat makam putrinya adalah satu-satunya cara untuk tetap merasa dekat dengan anak yang sangat dicintainya. Peristiwa yang menimpa Ningsih akhirnya menjadi pelajaran bagi seluruh warga desa Tirtasari. Mereka tidak lagi mudah mempercayai gosip atau tuduhan tanpa bukti. Setiap kali ada persoalan di desa, warga memilih mencari kebenaran terlebih dahulu sebelum menjatuhkan penilaian kepada seseorang. Mereka tidak ingin tragedi yang sama terulang kepada orang lain. Kisah Ningsih juga sering diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka sebagai pengingat bahwa sebuah ucapan dapat membawa akibat yang sangat besar. Fitnah yang dianggap sepele ternyata mampu menghancurkan masa depan seseorang, memecah sebuah keluarga, bahkan menghilangkan nyawa orang yang sama sekali tidak bersalah. Dari kisah ini, ada banyak pelajaran yang dapat diambil. Jangan pernah menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas. Prasangka yang tidak didasarkan pada kebenaran hanya akan melahirkan penyesalan. Fitnah dapat menghancurkan nama baik, masa depan, bahkan merenggut nyawa orang yang tidak bersalah. Jabatan, kekuasaan, atau kedudukan tidak pernah memberi hak kepada siapapun untuk menghakimi orang lain sesuka hati. Sebagai orang tua, jangan menutup mata terhadap kesalahan anak sendiri. Keberanian mencari kebenaran jauh lebih penting daripada mempertahankan harga diri keluarga. Keserakahan, kebohongan, dan perbuatan buruk mungkin dapat disembunyikan untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya semua akan terbongkar. Penyesalan yang datang setelah semuanya terlambat tidak akan pernah mampu mengembalikan orang yang telah pergi. Dan yang paling penting, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya adalah cinta yang tidak pernah berakhir.
Bahkan ketika maut memisahkan keduanya, cinta itu tetap hidup melalui doa, kenangan, dan perjuangan menjaga nama baik anak yang telah tiada. Sejak saat itu, setiap orang yang melewati makam sederhana milik Ningsih akan teringat bahwa satu fitnah dapat menghancurkan kehidupan seseorang dalam sekejap. Karena itulah, sebelum mempercayai sebuah tuduhan atau ikut menyebarkan kabar yang belum tentu benar, carilah fakta terlebih dahulu. Sebab kebenaran mungkin datang pada akhirnya, tetapi tidak semua orang masih memiliki kesempatan untuk melihat namanya dipulihkan.